Yang pertama kepada hamba-hamba Tuhan yang ada di sini, termasuk kepada saya sendiri, ibarat orang dagang, kita harus teliti memeriksa apakah usaha kita ini menguntungkan atau tidak. Kalau tidak menguntungkan ya kita tutup atau kita ganti bisnis lain. Demikian pula dalam pelayanan. Kita harus mengevaluasi apakah yang kita kerjakan selama ini ada keuntungan atau profit. Jika tidak, kita harus mengoreksi diri kalau ada yang salah dalam pelayanan kita. Tentu profit kita, keuntungan kita bukan uang. Sebab kalau kita melihat uang sebagai ukuran keberhasilan pelayanan dalam bentuk cash money, dalam bentuk aset, kita mengkhianati Tuhan. Ya, pada hamba Tuhan, kita mengkhianati Tuhan dan kita menipu jemaat. Tadi pagi waktu berdoa sempat terbersit di dalam pikiran saya, saudara. Apa yang saya lakukan ini? Apa yang sedang saya lakukan ini? Setiap pagi, bangun pagi berdoa. Apa yang sedang saya lakukan ini? Maksud saya kembali mengevaluasi diri, mengintrospeksi diri. Apa motivasi saya melakukan hal ini? Terkait dengan profit atau keuntungan atau pencapaian, achievement kita. Bukan uang. Bukan juga jumlah jemaat. Sekarang jumlah jemaat sudah sampai di belakang, bagus. Makin banyak, ya. Hari ini Imlek mungkin sebagian kita tidak bisa atau tidak bisa hadir. Tapi terakhir saya datang kemari sampai padat sekali di belakang. Ya, mungkin sudah mencapai 500, hampir 500. Ya, puji Tuhan. Tetapi yang kita harus sungguh-sungguh fokuskan dan perhatikan adalah perubahan hidup. Perubahan hidup jemaat. Memang susah menemukan petunjuk atau indikator. Apakah jemaat mengalami perubahan? Sulit. Tetapi yang saya pahami, saya yakin, pemimpin yang baik, pelayan-pelayan Tuhan yang baik, memiliki kepekaan membedakan roh. Discerning spirit, membedakan roh. Ini jemaat bertumbuh. Ya, waktu berdoa, waktu memuji Tuhan, waktu menyembah. We can feel it. Kita dapat merasakan. Tidak mungkin tidak. Kecuali kita hamba Tuhan yang memang budek terhadap suara Roh Kudus. Dan tidak memiliki sensitivitas. Kita tidak bisa membedakan roh. Tetapi kita masuk di sebuah ruangan gereja saja, kita sudah bisa merasakan atmosfer. Kita ada di sini melihat saudara berdoa, menyembah Tuhan itu, mestinya hamba Tuhan yang benar memiliki
karunia membedakan roh, discerning spirit membedakan roh. Jumlah tentu kita perhitungkan. Sebab kalau jumlah bertambah, ini paling tidak memberikan kepada kita pesan dan kesan bahwa gereja ini memberkati. Ya, seperti saudara kalau cari restoran yang ramai kan. Kalau restoran sepi, saudara mulai bertimbang. Sepi. Kecuali saudara kasihan lihat pedagangnya bengong, oh ya saya masuk saja. Ya, itu yang kadang saya lakukan. Karena saya juga orang dagang, dulu ya saudara, juga pernah punya usaha begitu, jadi ya kasihan. Jumlah kita perhitungkan, karena jumlah juga bisa memberi kesan dan pesan bahwa gereja itu memberkati. Tapi itu tidak mutlak. Karena jumlah tidak segalanya dan tidak bisa menjadi parameter mutlak. Walaupun bisa diperhitungkan. Tetapi yang pertama perubahan tadi. Bahwa jemaat mengalami perubahan supaya layak menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Saudara jangan main-main. Saudara jangan main-main. Tuhan itu absolut. Kedaulatannya mutlak. Kalau Tuhan berkata kuduslah kamu sebab aku kudus, itu tidak bisa ditawar. Yang sering mengesankan bisa ditawar itu manusia. Terutama yang berdiri di mimbar dan berkhotbah. Tuhan itu absolut mutlak. Kalau Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu, enyahlah kamu dari hadapanku, kamu yang tidak melakukan kehendak Allah. Itu mutlak. Jadi kalau saudara belum yakin diri sudah melakukan kehendak Allah atau belum, saudara harus seperti kebakaran jenggot. Punya sense of crisis, perasaan krisis. Jangan masa bodoh. You can't take sin lightly. Anda nggak bisa anggap remeh Tuhan. Anda anggap remeh dosa, bahaya. Jadi dari kami ini ya, Pak Tim dan Pak Jonas, Pak Adi ya, dan semua pelayan Tuhan harus serius memperhatikan. Not just quantity but quality. Walaupun kuantitas bisa dipertimbangkan, tapi bukan ukuran atau parameter mutlak. Kita juga tidak mau capek-capek lalu jemaat tidak berubah. Capek kita. Bapak Ibu saya ajak mengerti ya. Saya belum tua sekali tapi cukup tua. Artinya sudah melewati 40 tahun lebih sedikit pelayanan. Itu cukup. Cukup untuk memberi pelajaran. Saya mengajak saudara serius. Seperti saya juga memaksa diri untuk hidup benar. Memaksa diri untuk hidup sesuai kehendak Allah. Bapak Ibu juga begitu, saudara. Apa yang saya dengar waktu saya duduk tadi? Mengapa jemaat tidak bertumbuh? Tidak mengalami perubahan. Ya.
Saya bicara dulu kepada hamba-hamba Tuhan ya. Ini responsibility kita. Saya kira hamba-hamba Tuhan di sini cukup, bahkan lebih dari cukup dalam pelayanan. Ya. Tidak mungkin kurang dari B+. Ya. Kalau saya berkata A nanti dianggap berlebihan, oke B+ deh. Sudah cukup usaha. Saya kenal Pak Tim dari muda, ya. 40 tahun kali Pak Tim, kita masih muda ya. Tapi Pak Tim masih anggota remaja ya. Ya, saya sudah khotbah di gerejanya Pak Tim waktu itu ya. Gembalanya Pak Paruntung, Om John Paruntung. Dosen bahasa Ibrani saya juga, bahasa Yunani Ibrani. Lama sekali ya. Really is a good man, he is a good man, really is a good man. Dia orang baik. Beliau ini orang baik. Pelayanannya luar biasa. Ya. Beliau bekerja baik-baik di tempat yang baik-baik. Beliau bisa betul-betul tinggalkan bukan karena mau mendapatkan gaji. Beliau pernah menjadi ketua pemuda se-Indonesia 2 periode. Jadi bisa diperhitungkan beliau memang orang yang bisa dipercayai. Ketua pemuda se-Indonesia untuk sekitar 6.000 gereja. Ya Pak ya? Oke. Jadi saya kira beliau sudah kerja baik. Sekarang jemaat. Satu hal yang menjadi jawaban mengapa jemaat tidak bertumbuh secara benar, secara proporsional, secara normal. Karena tidak berurusan secara pribadi dengan Allah. Saudara ke gereja, betul. Saudara ikut kebaktian doa, iya mungkin. Tetapi saudara tidak sungguh-sungguh serius berinteraksi secara personal dengan Allah. Personal relationship dengan Tuhan. Personal relationship yang benar, yang baik, sampai saudara bisa menyentuh Tuhan. Tidak banyak saudara yang menyentuh Tuhan. Banyak orang menyentuh Tuhan dalam fantasi. Fantasi. Ini sudah bisa belum Pak Jonas? Testing. Saya mengerti sekali apa artinya menyentuh Tuhan dengan fantasi. Saya mengerti. Karena saya sudah terjebak di situ. Saya dari kecil Kristen. Keluarga saya semua Kristen. Saya pernah mention di mimbar ini bahwa kakak kami juga guru sekolah minggu. Rumah kami juga dipakai sesekali untuk kebaktian. Kalau dulu di dalam klasis atau kelompok gereja kami yang waktu itu ya disebut apa? Bible Kring. Ya, Bible Kring. Mungkin orang-orang tua tahu. Ini gereja Protestan ya. Lalu sekolah Alkitab. Lalu saya sekolah teologi.
Studi tentang Tuhan. Studi tentang Tuhan. Studi, bukan studying, not learning. Jadi belajar secara akademis. Secara akademis belajar. Tetapi tidak bersentuhan dengan Allah. Banyak fantasinya. Moral bisa baik, tapi tidak mengalami pertumbuhan yang sejati, yang orisinil, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Jadi Bapak Ibu ke gereja, betul. Ikut doa mungkin, iya. Tapi saudara tidak berinteraksi secara pribadi. Berhubungan dengan Tuhan secara pribadi. Dan ini membuat banyak orang Kristen tidak mengalami pertumbuhan yang benar. Dan ironisnya, mereka puas dengan hidup Kristen seperti itu. Yang mana hal itu juga saya alami, saudaraku. Belajar tentang Tuhan, ya, studying tentang Tuhan, tapi tidak mengalami perjumpaan langsung, saudara. Dan orang puas dengan kekristenan yang fantasi, tapi tidak fantastis. Fantasi. Sedikit saudara yang benar-benar telah menyentuh Tuhan, saudaraku. Saudara harus terus mencari wajah Tuhan. Kalau Alkitab menggunakan kalimat menanti-nantikan Dia. Jadi doa pagi jam 5 itu dampaknya akan hebat kalau saudara lakukan. Karena di situ saudara akan belajar untuk bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Dan saudara juga memiliki doa pribadi bertemu dengan Tuhan, entah 30 menit, entah 1 jam. Saudara lakukan secara teratur, terus menerus, disiplin. Belum lagi kalau saudara merenungkan Tuhan di setiap kesempatan saudara. Dan terus bertanya mengapa Tuhan izinkan hal ini terjadi. Mengapa itu Tuhan izinkan terjadi. Apa yang harus aku perbuat Tuhan. Terus di situ saudara akan berinteraksi dengan Tuhan. Hubungan interaksi pribadi. Relasi pribadi. Itu yang harus saudara lakukan. Di perjanjian lama saudara. Bangsa Israel itu secara komunitas, secara massal, ya datang ke bait Allah seperti saudara hari ini, mirip ya, tapi tidak sama. Lalu mereka berurusan dengan Tuhan. Tetapi mereka tidak berhubungan langsung dengan Tuhan. Yang menemui Tuhan langsung itu hanya imam besar. Dan itu setahun sekali. Jadi kalau hari-hari biasanya imam-imam yang diundi, siapa yang akan mendapat undi tugas, mereka memberikan persembahan korban di dalam kemah suci sebelum ada bait Allah. Lalu di bait Allah, setelah selesai melakukan seremonial di hadapan Allah, imam itu keluar, umatnya di luar sedang nunggu lalu diberkati. Jadi tidak ada personal relationship dengan Tuhan. Hanya imam-imam yang melakukan seremonial. Dan yang menjumpai Allah itu imam besar. Setahun sekali. Tetapi di perjanjian baru, saudara. Firman Tuhan mengatakan bahwa tubuh kita bait Roh Kudus. Bukan lagi gedung diri kita ini. 1 Korintus 3 ayat 16 mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20
Ya, 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dengan harga yang harganya telah lunas dibayar. Jadi tubuh kita itu dibeli oleh Tuhan. Tuhan Yesus maksud saya. Dengan mati di kayu salib. Dan tubuh kita menjadi bait Roh Kudus. Di situ ada suara begini kira-kira. Urusanmu sekarang adalah dengan Allah. Kamu bisa berhubungan langsung dengan Allah. Kalau bait Allah ada ruang suci, ruang maha suci, di mana Allah hadir, maka tubuh kita bait Allah, di mana Allah hadir. Di dalam kehadiran Allah itu terdapat ruangan di mana Allah mau berinteraksi dengan kita. Itulah sebabnya salah satu gelar yang dikenakan pada Yesus Immanuel, Allah beserta kita. Allah di dalam kita. Ini luar biasa Bapak Ibu. Saudara akan sangat menyesal kalau tidak memanfaatkan anugerah ini. Anugerah bisa berinteraksi langsung dengan Allah. Tidak banyak orang tahu ternyata ayat itu secara implisit, secara terselubung mau menunjukkan kepada kita, kamu harus punya hubungan secara pribadi dengan dia. Jadi kalau kita dari dulu mendengar orang berbicara, pengkhotbah bicara, dan kita tahu jangan-jangan kita juga yang bicara, tubuh kita bait Roh Kudus, itu sebenarnya ada panggilan di mana kita harus menemui Tuhan setiap saat. Katakan amin. Oke. Sebelum saya lanjutkan, suara saya jelas nggak ya? Tapi di monitor ini pelan, jadi saya harus berteriak. Monitor ini pelan. Ya, oke, nggak apa-apa. Karena monitornya pelan sehingga saya agak berteriak. Tapi yang jelas saudara nangkap. Kalau bicara begini gimana? Jelas nggak nih? Yang di belakang. Oke. Seringkali monitor menipu ya. Saya pikir tidak keras, rupanya keras. Oke. Saudara percaya tubuh saudara bait Roh Kudus? Saudara tidak menggunakan tubuh saudara untuk kejahatan, tidak saudara gunakan untuk perzinahan, bagus. Tapi itu belumlah memenuhi syarat. Tubuhmu harus menjadi perjumpaan. Miskan Yahweh. Perjumpaan antara saudara dengan Allah. Kita dengan Allah. Kenapa Allah harus kita jumpai? Ibrani pasal 12. Ayat 9. Dari ayah kita, bapak kita, papi kita di dunia, kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh? Bapa segala roh maksudnya Allah. Supaya kita boleh hidup. Tidak dididik, tidak hidup. Sebab orang tua kita, papi mami kita, ayat 10, mendidik kita dalam waktu pendek. Waktu pendek itu artinya cuma beberapa belas tahun atau puluh tahun. Dari kecil sampai umur 20 tahun, kuliah, setelah kuliah ke luar negeri tidak disentuh orang tua atau tidak bersentuhan orang tua lagi. Ya, apalagi umur 16 tahun sudah dikirim ke Australia, dikirim ke Amerika, kirim ke Taiwan. Orang tua tidak mendidik.
lingkungan yang mendidik, pendidikan yang mendidik, lingkungan sekolah maksud saya, lingkungan kampus. Orang tua mendidik kita dalam waktu pendek, ayo berapa lama? Sesuai dengan apa yang papa mama anggap baik. Dan itu juga belum tentu baik. Kalau filosofi orang tua tidak berdasarkan Alkitab, anak-anak tidak mengenal kebenaran Alkitab. Ya, mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang orang tua pandang baik. Tetapi Tuhan menghajar kita, mendidik kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Saya itu hampir tidak bisa bicara, saudara. Saking sudah pesimisnya ya. Kadang-kadang pesimis. Kita itu hidup hanya untuk dipersiapkan masuk langit baru, bumi baru. Saya sering kali bicara, tapi ada muatan pesimisnya di situ, saudara. Tidak ada orang mau dengar dengan serius. Nah, sekarang kita membaca ayat ini, jelas bahwa kita dibeli untuk jadi bait Roh Kudus. Urusannya adalah mendapat didikan Tuhan supaya kita hidup. Maksudnya mengambil bagian dalam kekudusannya. Berapa banyak kita yang melakukan ini? Saya bertahun-tahun terseok-seok, saudara. Maaf, salah kalau bertahun-tahun. Puluhan tahun, bukan belasan tahun. Terseok-seok. Itu pun jatuh bangun dihajar Tuhan berulang-ulang. Dengan banyak persoalan-persoalan berat. Baru mengerti. Baru bersedia. Nah, saudara yang dipukul tapi tidak mengerti bahwa pukulannya itu mengarahkan saudara untuk mencari Tuhan. Dan orang merasa sudah mencari Tuhan. Ke gereja, ikut doa mungkin juga. Tapi tidak punya hubungan pribadi. Hubungan pribadi. Personal relationship tadi. Kenapa Tuhan menghajar kita? Begini Bapak Ibu. Setiap kita itu punya karakter. Punya personality. Kepribadian yang berbeda-beda. Bagaimana pribadi tipe A ini, tipe B, tipe C, tipe D, tidak ada dua pribadi yang sama di jagat raya dari sejak Adam sampai manusia terakhir. Dan Tuhan men-treat setiap pribadi itu istimewa, khusus. Kalau SMA punya satu kurikulum berlaku untuk seluruh Indonesia. SMP juga begitu kalau pendidikan menengah. Bahkan pendidikan perguruan tinggi yang sama majornya juga bisa punya kurikulum yang sama. Walaupun masing-masing sekolah ada mulok atau muatan lokal. Tapi kurikulum dari pemerintah itu sama. Mata kuliah ini harus diajarkan atau diampu dosennya. Tetapi kalau kehidupan, setiap pribadi punya keistimewaan. Allah buat kurikulum, saudaraku. Katakan amin. Makanya setiap pribadi harus berurusan secara khusus dengan Allah. Coba G. Saudara masih bersama saya ya. Saya mau berdiri sekarang. Coba saya pakai ini ya. Beda kan? Lebih mantap. Ini saya kurang yakin. Oke. Setiap saudara harus mencari Tuhan. Kalau saudara punya waktu setiap hari untuk mandi, makan, nonton TV,
Belum lagi kalau ngopi, kerja udah pasti, tidur udah pasti. Mengapa tidak ada waktu untuk Tuhan? Waktu untuk Tuhan saudara bertemu secara pribadi, yang kemudian itu akan menstimulit atau merangsang saudara berurusan dengan Tuhan setiap saat. Kalau tidak demikian, saudara tidak akan dapat profit, nggak akan bertumbuh. Belasan bahkan puluhan tahun menjadi orang Kristen, tapi tidak makin serupa dengan Yesus. Nah saudara, kok berani-beraninya lo mau mati? Tapi pasti mati. Ketika saya mendoakan seorang ibu kemarin, saya sempat berpikir betapa bersyukurnya ibu ini. Sudah usia 80 lebih. Tapi di usia 80 lebih, dia telah melewati tahun-tahun di mana dia melayani Tuhan. Walaupun bukan pendeta. Dan di hari-hari terakhirnya dia berusaha untuk menerjemahkan lagu-lagu saya dalam bahasa Mandarin. Sejak saya ke Singapura, beliau sakit. Dan saya berkata, Tuhan beri kesempatan saya bertemu dengan ibu ini. Karena ibu ini rajin datang kebaktian dan duduknya di tempat yang selalu sama. Saya tidak pernah lihat dia duduk di tempat lain. Didekati yang bagian tengah. Jadi saya hafal. Sometimes saya dari mimbar turun, saya lewati. Tapi sudah cukup umur, saudara. Beberapa minggu di rumah sakit yang saya tahu, Tuhan mau menyempurnakan kesiapannya pulang. Walaupun sudah bertahun-tahun melayani Tuhan. Serius, saudara. Serius, dia sudah melayani Tuhan. Saya kira secara ekonomi lebih dari cukup. Ya. Anak-anaknya, cucunya, cicitnya. Saya berharap mau ketemu nih di Jakarta. Saya berdoa. Keep praying, saya selalu berdoa. Tiap hari hampir saya diberi laporan panjang mengenai perkembangan kesehatan ibu ini dari keluarga. Tetapi kemarin pulang dari sini, doa saya tidur lagi Pak, karena baru tidur beberapa jam. Bangun saya baca, Pak, Mami, kata dokter 2 jam lagi atau apa itu. Saya lari langsung ke rumah sakit. Detaknya 75, 80 begitu. Saya datang, saya berdoa. Tek 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 tek. X. Jadi meninggal kemarin. Saya berkata betapa beruntungnya. Sudah melewati tahun-tahun dalam pelayanan, tapi Tuhan masih menyempurnakan. Dalam beberapa minggu terbaring di rumah sakit, saya katakan kepada keluarganya, Tuhan persiapkan dia. Itu yang saya dengar di dalam roh. Aku persiapkan dia. Jadi dia merenung. Kalau pas sadar, kalau pas hilang sadarnya ya tentu tidak bisa merenung. Dipersiapkan tuntas saudaraku. Maaf ya, tidak sedikit orang yang beberapa waktu sebelum meninggal sudah tidak sanggup dituntaskan atau di finishing well kan saudara. Karena memang tidak jauh-jauh hari mempersiapkan diri.
Saya tidak menakut-nakuti saudara atau mengancam saudara. Tetapi banyak saudara yang tidak berurusan dengan Tuhan secara benar. Saya mengerti, jangankan saudara, aktivis pendeta pun juga belum tentu memiliki hubungan interaksi dengan Tuhan setiap hari. Maka saudara, kalau saudara mempercayai saya sebagai juru bicara Tuhan, ubahlah hidupmu. Buatlah hidupmu menjadi simpel. Jangan lakukan hal yang memang tidak bermanfaat untuk saudara. Yang saudara lakukan adalah bekerja, mencari nafkah, pasti. Mengurus keluarga, pasti. Lalu kegiatan rohani. Hal yang lain, lepaskan saja, apakah itu hobi, apakah itu hal-hal yang tidak membuat saudara bertumbuh dalam iman. Jangan saudara lakukan. Buatlah hidup saudara itu simple. Jangan lakukan hal yang tidak perlu. Ini bukan hanya untuk orang tua, juga untuk orang-orang muda. Supaya saudara jangan disesatkan oleh dunia. Apalagi kita orang tua saudara. Jadi gimana Pak supaya mengalami perubahan hidup? Bagaimana saudara bisa mengalami perubahan hidup? Ubahlah rutinitasmu. Engkau ubah rutinitasmu, akan berubah hidupmu. Yang tadinya bangun jam 6, jam 7, bangunlah jam 4:30, berdoalah. Yang selama ini saudara kalau melewati hari tanpa memetakannya, petakanlah harimu. Jangan hanya lewat saja, nanti kalau ada orang telepon ngajak ngopi pergi atau mau kemana pergi, enggak ada ya di rumah. Betapa tidak berkualitasnya hidup saudara. Petakan hidup saudara. Ada jam saudara harus bekerja, jam ngurus rumah tangga, itu sudah pasti. Lalu ada aktivitas rohani. Ini hari Minggu ke gereja, betul. Setelah ke gereja, oh ini Imlek ke rumah mama. Kumpul keluarga. Sama, saya sudah petakan. Habis ini saya khotbah di Arta Gading. Habis Arta Gading saya pulang ke rumah. Karena kakak tertua papa mama tidak ada, kumpulnya di rumah. Udah persiapan angpau dulu. Udah masuk-masuk ini. Ini baru beberapa dari sekian. Puluh, bukan belas, puluh. Setelah itu aku bilang, Mam, setelah ketemu keluarga, aku balik buru-buru ke Arta Gading. Kenapa? Aku mau tidur. Aku sudah kurang tidur. Dan berdoa untuk kebaktian jam 5. Saya sudah petakan itu. Saya petakan. Dulu enggak, ya pokoknya nanti bagaimanalah. Aku harus petakan hidupku. Apalagi pemimpin yang menjadi juru bicara Tuhan. Saudara harus rubah rutinitas saudara. Pulang kantor yang tadinya suka ngopi, sesekali boleh. Tapi pulanglah ke rumah, ketemu keluarga. Datanglah ada kebaktian doa. Seakan-akan besok Tuhan Yesus akan datang. Atau besok kita akan mati. Ini renungan kemarin di sini. Mahasiswa-siswa yang baik itu tidak menunda tugas, Pak. Nggak tenang kalau menunda. Sehingga punya irama. Begitu ada tugas, dia segera selesaikan baru tenang. Ada orang yang tenang saja walaupun tugas belum selesai. Paham, saudara? Dulu saya mengambil SKS 29, Pak. Mestinya 24, saya ambil 29 sampai 31. Saya dilarang, saya bilang saya bisa dapat nilai. Saya cum laude, bukan sok, saya cum laude. Itu pun sambil saya jualan, bayangkan saudara. Pulang sekolah saya jualan. Kalau jualan berlian enggak, masih boleh. Jualan bandeng. Saya bawa mobil, mobilnya bau bandeng.
Saya cari hidup sendiri, saudaraku. Kalau di lampu merah orang kan, ya merah. Kalau selalu merah, yes. Saya buka buku saya gini. Klek, klek, klek. Dulu belum otomatis. Tek, tek, tek. Mobil saya mobil tuyul. Mobil tuyul yang kucuk-kucuk kecil itu. Minibus. Karena bawa itu bandeng. Kalau sudah Sabtu pagi saya bersihkan. Karena jemputin anak remaja, saya ketua remaja. Dan cewek-ceweknya rata-rata kan orang Bangka Belitung. Cantik-cantik. Anjir ngamoy ini. Dia bilang ini, Kak Eras. Apa? Kok amis banget? Tenang nak, tenang. Ya, tenang, bisa dilewati. Kalimat bisa dilewati belum saya dapat waktu itu. Cuman tenang, pokoknya nggak apa-apa. Tapi anak-anak itu senang. Kenapa senang? Ya karena saya jemput, saya antar mereka. Ya saudara. Jadi kalau tugas belum selesai, nggak tenang. Saya belajar saudara. Nah saudara-saudara, kita juga begitu. Kalau belum selesai, dosa apa, kesan apa yang kita lakukan belum kita selesaikan. Kita harus seperti kebakaran jenggot. Harus selesai. Harus kita selesaikan. Banyak lagi yang saya mau sampaikan kepada saudara. Tapi pesan Tuhan hari ini sampai di sini saja. Selesaikan segera, jangan tunda. Tepuk tangannya nggak siap. Kita tepuk tangan. Saudara, tujuan khotbah ini bukan sekedar saya berdiri mau khotbah. Tujuan saya adalah mengajak saudara berubah. Jangan sembrono. Tadi saya sudah mulai bicara kepada para hamba Tuhan. Hamba Tuhan sudah kerja dengan baik. Saudara yang harus setiap hari punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Lakukan itu. Rubah rutinitasmu. Amin. Jangan tunda. Jangan berkata nanti besok aku sungguh-sungguh. Aduh bahaya. Pikirkan seakan-akan besok kita itu Tuhan semua datang. Atau besok kita meninggal dunia. Selesaikan hari ini. Kalau ada dosa minta ampun. Kalau ada kesalahan kelemahan segera selesaikan. Saya sudah belajar melakukannya. Jadi saya tahu apa yang saya katakan. Seperti saya berusaha. Bahkan menggunakan kata memaksa diri untuk benar. Saya ajak saudara untuk memaksa diri secara benar. Amin. Tepuk tangan.